Larinya ini kan yang orang mengatakan bahwa Kang Deddy ini Sunda Wiwitan nih. Lah kalau saya Sunda Wiwitan karena patung Siliwangi berarti Kodam Sunda Wiwitan juga. Koramil Sunda Wiwitan juga, kan gitu loh. Sunda Wiwitan itu kan sistem nilai ajaran kebudayaan yang hidup di tanah Sunda sejak Sunda dihuni oleh manusia. Kemudian mereka memiliki metodologi pengelolaan lingkungan. Jadi Sunda Wiwitan itu ilmu tentang pengelolaan alam Sunda. Ilmu tentang sistem sosial alam Sunda. Yang itu menjadi keyakinan masyarakat Sunda yang dahulu gitu loh. Nah, kalau misalnya ilmu bagaimana mengelola air, ilmu bagaimana mengelola areal pesawahan, ilmu bagaimana mengelola areal penataan lingkungan, pemukiman, hubungan sosial masyarakat, kemudian memahami alam ini adalah titipan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia tidak boleh eksploitatif, hidup harus saling memberi. Terus apakah itu ajaran yang sesat? Nah, banyak memang penganut Sunda Wiwitan yang tidak masuk dalam kaidah ajaran Islam formal. Artinya kayak saya, gitu kan, mengikuti rukun Islam dan rukun iman. Mereka tetap pada keyakinannya. Ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka, gitu loh. Tetapi dari sisi mereka merawat alam, mereka melawat lingkungan, mereka sayang pada sesama, mereka begitu tidak ada sifat serakah dalam dirinya, di mana pengelolaan tanah pun tidak diakui oleh milik pribadi, karena kepemilikannya kepemilikan sosial dan alam bersifat titipan, ngambil tidak boleh terlalu banyak. Menurut saya dari sisi perilaku tabiat hidup malah kita harus bercontoh pada mereka. Cuman mereka kelemahannya tidak bersyahadat seperti kita, gitu kan? Tidak sholat seperti kita, gitu kan? Tidak berzakat formal seperti kita. Kalau memberinya kan dalam setiap saat mereka, gitu kan? Kemudian tidak berpuasa formal seperti kita yang 30 hari bulan Ramadan, mereka mungkin lebih sering mereka berpuasa dan tidak berhaji seperti kita. Itu aja persoalannya. Tetapi dari sisi aspek ajaran sosialnya harus dihormati. Ajaran spiritualitasnya memang berbeda dengan kita. Ya nggak apa-apa. Saya mungkin itu juga Kang yang membuat Purwakarta menjadi kota yang dianggap sangat toleran. Iya. Oleh PBB bahkan jadi contoh gitu. Betul. Kan begini, bahwa keyakinan terhadap ketuhanan itu kan di dalam. Iman itu kan di hati. Yang dinilai itu kan bukan iman yang di hatinya. Yang dinilai adalah amal soleh perbuatannya, kesehariannya. Nah, saya memandang bahwa asasi-asasi yang bersifat private ketuhanan merupakan hak setiap individu untuk menjalankan. Nah, maka harus saling menghormati gitu loh. Orang pergi beribadah di masjid harus dihormati. Pergi beribadah ke gereja harus dihormati. Pergi ibadah di pura harus dihormati. Pergi ibadah di vihara harus dihormati. Nah, Kang Deddy untuk melakukan penerapan toleransi itu di Purwakarta gimana, Kang? Ya, prinsip dasar adalah pemerintah harus hadir pada setiap kegiatan aktivitas publik manusia, warganya, yang berhubungan dengan keyakinan yang dimilikinya. Tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Masanya misalnya orang Kristen, dia mau bertemu dengan Tuhannya, nggak boleh. Jadi di Purwakarta nggak ada kasus-kasus? Enggak, sampai sekarang bisa berjalan dengan efektif. Dan seluruh kasus intoleransi itu sebenarnya menurut saya, intinya bukan di intoleransinya. Intinya adalah di persoalan keadilan. Gitu loh. Keadilan ya. Keadilan pengelolaan ekonomi, keadilan sosial, sifat-sifat yang individualistik melahirkan kecurigaan orang dan kekhawatiran orang terhadap dominasi satu kelompok. Dominasi ke satu kelompok ini kadang-kadang secara kebetulan memiliki perbedaan agama, sehingga landasan agama itu dijadikan dasar untuk melakukan penyerangan, penghadangan terhadap dominasi. Kalau rasa adilnya tercipta pada sebuah masyarakat, pemerintahnya membangun keadilan sosial secara utuh, intoleransi juga akan hilang kok. Oh itu ya, jadi keadilan ini keadilan dulu dong. Masyarakat was-was itu kan biasanya masyarakat yang serba kekurangan. Masalah perut juga kalau gitu ujung-ujungnya. Gitu. Nah, kali ini kita tahu juga bahwa Jawa Barat ini kan dikatakan sebagai provinsi yang intoleran. Ya sebenarnya orang Sunda, Jawa Barat itu kan orang Sunda, ya kan, Sunda Kulon, Sunda Priangan, kemudian Jawa Cirebon, kemudian Betawi. Dari seluruh masyarakat ini semuanya toleran.
semuanya toleran. Nah kemudian yang sering intoleransi itu siapa sih? Yang bertengkar intoleransi di Jawa Barat itu adalah rata-rata adalah kaum urban dan migran yang kadang-kadang terlalu kukuh pada pendiriannya masing-masing. Jadi sebenarnya pendatang juga atau gimana, Kak? Ya iya pendatang kebanyakan. Lu coba lihat ya, yang bertengkar-tengkar pendatang deh. Nah orang Sunda ini secara umum itu kebanyakan diam. Oke. Akibat kebanyakan diam dianggap tidak ada suaranya. Padahal mereka itu sangat toleran karena tidak ngomong, akhirnya dianggap yang intolerannya lebih banyak ngomong pada sedikit. Oke. Seharusnya yang tolerannya ngomong juga, biar yang toleran itu lebih banyak daripada intoleran. Ini yang tolerannya diam, yang intolerannya ngomong. Oh, jadi yang intolerannya ngomong terus ya? Ya, ngomong dan bergerak. Bergerak. Nah, Sementara yang tolerannya toleran diam. diem, Nah, gitu. itu orang Sunda itu banyak diam. Oke.